Yudi Pramesti bantah manipulasi Juknis. Bau tak sedap manipulasi petunjuk teknis, Juknis, dana alokasi khusus, DAK, tahun anggaran 2024 di bidang pendidikan khusus dan layanan khusus, PKLK, Dinas Pendidikan, Disdik, Provinsi Jawa Barat, Jabar, mulai tercium. Sang sutradara, yang dituding Lembaga Swadaya Masyarakat, LSM, Harapan Rakyat Indonesia Maju, Harimau, Jawa Barat melakukan manipulasi Juknis proyek pengadaan dengan kode rekening 42010103. 0005 sebesar Rp56.243.488.000 itu adalah YP. Benarkah tudingan yang dilayangkan LSM Harimau Jabar itu? Siapakah 7 Anya YP? PLT Ketua LSM Harimau Jabar, Parman menyebut bahwa yang bisa memanggil pengusaha dan membatalkan pengusaha untuk mendapatkan paket kegiatan adalah Yudi Pramesti SHASN di PKLK. Tidak hanya itu, Parman mengungkapkan, Yudi juga yang memberikan selebaran spesifikasi Juknis DAK kepada rekanan pengusaha. Tudingan Parman ini dibantah keras oleh Yudi Pramesti. Pesan singkat melalui WhatsApp, kepada Kabar Sunda Kabar Jakarta, Yudi menegaskan dirinya tidak memiliki kewenangan mengubah Juknis yang sudah diatur oleh peraturan Presiden. Dia berkilah, bahwa memberikan bukan berarti yang mengubah. Dan saya tidak tahu ada perubahan. Aku Yudi saat dihubungi pada Selasa, 18 November 2025. Nah, jika tudingan LSM Harimau Jabar terhadap PKLK Disdik Jabar ini ternyata benar, maka oknum PKLK yang berani mengubah Juknis tak bisa dipidanakan. Parman juga mengaku heran jika praktik kotor ini tidak diketahui oleh Kepala Bidang PKLK Ainur Hasan yang mempunyai harta kekayaan 5,1 miliar rupiah. Pasalnya, posisi Ainur Hasan adalah sebagai kuasa pengguna anggaran, KPA. Parman menegaskan, jika memang tidak merestui perubahan Juknis oleh anak buahnya, maka Kabid PKLK harus berani memberikan sanksi tegas bila memungkinkan kasus ini ke jalur hukum, atau pelaku dipindahkan ke bidang yang lain. Itu baru Kabid tidak terlibat. Tandas Parman kepada Kabar Sunda, Rabu 19 November 2025. Bukan hanya manipulasi Juknis. Parman juga mengaku pihaknya menemukan adanya kejanggalan dalam pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi, TIK, SLB negeri dan swasta dengan nilai anggaran kedua pengadaan ini sebesar 7,2 miliar rupiah dikerjakan oleh perusahaan yang sama, yaitu PT BSM pada 18 Juli 2024. Berdasarkan dokumen terkait petunjuk teknis DAK Fisik TIK 2024, spesifikasi perangkat TIK untuk SLB mencakup beberapa komponen utama. Pengadaan TIK laptop, proyektor, modem Wi-Fi wireless routers, perangkat konektor Type-C ke HDMI dan VGA, speaker dan semua produk masa garansi 1 tahun. Kami terus melakukan pengembangan di lapangan untuk pengadaan TIK SLB 2024, termasuk berkoordinasi kepada pihak terkait. Semoga titik terang untuk membongkar kasus ini semakin terbuka, kata Parman. Parman lalu menegaskan, Juknis DAK dari pemerintah pusat sudah mengikat, tidak boleh dilakukan perubahan. Bagi daerah yang melakukan perubahan Juknis DAK secara sepihak tanpa persetujuan pemerintah dapat dikenakan berbagai sanksi, baik yang bersifat administratif, keuangan, hingga sanksi pidana. Termasuk penundaan penyaluran DAK tahap berikutnya dapat ditunda oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan, hingga daerah memenuhi kewajiban dan memperbaiki kesalahan penggunaan dana. Menurut Parman, Disdik Jabar melalui bidang PKLK yang sengaja mengubah Juknis untuk keuntungan pribadi atau pihak lain dapat dikenakan pasal penyalahgunaan wewenang dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor. Lebih lengkapnya baca di kabarsunda.com.